Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Aulia dari SMPKS 2021. Di sini saya akan menerangkan tentang teknik pertanian atau perkebunan. Pengertian pertanian, teknik pertanian. Teknik pertanian atau keteknikan pertanian itu dalam bahasa Inggris disebut agricultural engineering, adalah penerapan dasar teknik dalam bidang pertanian yang mencakup bidang teknik mesin budaya pertanian, teknik sumber daya alam, teknik proses hasil pertanian, pangan, energi dan listrik pertanian, pembelangan, pembengkelan, dan instrumentasi di bidang pertanian, dan sebagainya yang mencakup tentang teknik-teknik pertanian. Teknik pertanian adalah suatu cara untuk meningkatkan efisien usaha pertanian guna meningkatkan produktivitas mutu, kontinuitas, pasokan produk-produk pertanian, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Efisien tersebut meliputi lahan, tenaga, kerja, energi, dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan air. Contoh dari spesialisasi di bidang teknik pertanian diantaranya adalah desain alat dan mesin pertanian serta struktur bangunan pertanian. Budidaya tanaman pertanian mencakup pembibitan, pengolahan tanah, irigasi, dan konservasi tanah dan air. Desain proses pengolahan bahan, pangan, dan hasil produk pertanian lainnya. Yang keempat, teknik sumber daya hayati yang menggunakan mesin dan teknologi terbaru untuk menyelamatkan lingkungan. Sebagai negara agraris, para petani Indonesia tentu mengenal alat pertanian, seperti halnya negara-negara agraris lainnya. Ada yang masih menggunakan alat tradisional dan yang sudah menggunakan alat pertanian modern. Secara garis besar, alat-alat pertanian modern terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, alat pertanian yang digunakan sebelum bibit ditanam. Kedua, digunakan saat merawat bibit sedang tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, pertanian yang digunakan saat memanen. Alat yang digunakan untuk mengembur tanah biasanya itu yang pertama traktor yang sudah termasuk modern. Traktor di sini adalah alat pertanian yang paling sering digunakan untuk melakukan pengolahan tanah bagi pertanian Indonesia. Mesin traktor ini memiliki 2 ukuran, ada yang kecil dan yang besar. Berdasarkan rodanya, traktor memiliki 2 jenis, yaitu traktor dengan roda rantai yang bisa digunakan pada kondisi tanah berlumpur dan traktor yang roda 2 bisa digunakan dalam kondisi tanah kering. Dan ini sudah merupakan alat teknik yang modern untuk pertanian. Yang kedua ada rotavator. Rotavator adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Untuk pengolahan tanah pertama itu untuk memotong, mencacah, dan membolak-balik tanah. Sementara yang kedua, alat ini digunakan untuk merapikan tanah, menghilangkan tanaman pengganggu, dan memperbaiki tanah. Yang ketiga ada bajak singkal. Bajak singkal itu alat pengolahan tanah yang berfungsi untuk membolak-balik tanah. Terdapat 2 jenis bajak singkal, yaitu bajak singkal 1 arah dan bajak singkal 2 arah. Yang keempat, guru sisir. Guru sisir digunakan untuk pengolahan tanah menggunakan bajak singkal. Biasanya alat ini digunakan pada sawah saat dalam keadaan basah agar tanah dalam bentuk bongkahan dapat gembur. Yang kelima ada garu piring. Garu piring biasanya digunakan untuk pengolahan tanah sebelum tanam, yaitu membersihkan rumput pada lahan tanam. Selain itu digunakan juga untuk pengolahan sesudah tanam, untuk menutupi benih yang telah
disebar dengan tanah. Yang keenam ada bajak subsoil. Bajak subsoil digunakan untuk memecah tanah. Pecahkan tanah hingga kedalaman 20 sampai 30 inci untuk parit pada lahan tanam. Ya, di sini ada prospek kerja jurusan teknik pertanian. Jadi kalau kita setelah tamat dari perkuliahan lulusan teknik pertanian, jangan takut kita tidak dapat pekerjaan, sulit mendapatkan lapangan kerja. Sebenarnya dari prospek kerja jurusan pertanian ini banyak. Bisa kita masuk ke teknik pertanian, yang bisa kita masuk ke informasi, industri, bahkan sipil. Dan pastinya pengetahuan di bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh bagi perusahaan yang bergerak di bidang pangan, alat teknik, dan agroindustri. Juga di instansi pemerintah terkait seperti Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, dan Perdagangan, serta lembaga penelitian dan pengembangannya. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.